Twente tahan imbang MU di Liga Eropa. Maes Hilgers menyala. Cetak sejarah baru untuk Indonesia. Maes Hilgers mencuri perhatian warganet di tanah air saat FC Twente lawan Manchester United di matchday pertama Liga Eropa. Dia tampil solid di lini belakang, berhasil menahan imbang setan merah di kandang. Dalam laga yang berlangsung Old Trafford pada Kamis dini hari WIB, 26 September 2024, Maes Hilgers mendapat kesempatan sebagai starter. Pemain berusia 23 tahun ini bikin kewalahan pemain MU, salah satunya bikin Kobie Mainoo tersungkur saat duel di kotak penalti pada menit ke-87. Hasil imbang yang diraih Twente lawan Manchester United di Liga Eropa, Kamis 26 September dini hari WIB, jadi sejarah tersendiri bagi Maes Hilgers. Hilgers adalah calon pemain naturalisasi Indonesia yang jadi tulang punggung Twente. Bek 23 tahun itu tampil penuh pada laga Manchester United versus Twente di Old Trafford. Artinya, Hilgers jadi pemain Indonesia pertama yang bermain lawan MU di pentas Liga Eropa. Hilgers memang belum sah jadi warga negara Indonesia, WNI, namun proses naturalisasinya hampir rampung. Hilgers selangkah lagi resmi jadi WNI setelah sidang paripurna DPR RI pada Kamis 19 Juni, telah menyetujui permohonan naturalisasi yang diajukan PSSI. Rencananya Hilgers akan mengambil sumpah WNI setelah pertandingan MU versus Twente. Jika proses naturalisasi Hilgers berjalan lancar, maka ia resmi jadi pemain pertama asal Indonesia yang bermain melawan Man United di kompetisi Liga Eropa. Hilgers sendiri tampil impresif lawan Red Devils. SofaScores mencatat Hilgers jadi pemain ketiga dengan nilai tertinggi saat Twente sukses menahan imbang Man United 1-1. Hanya saja, Hilgers membuat satu kesalahan fatal yang membuka jalan bagi Christian Eriksen cetak gol pada menit ke-35. Gol Eriksen bermula saat bek timnas Indonesia Maes Hilgers berhasil merebut bola dari Diogo Dalot di kotak penalti. Namun bola terlepas dan berhasil disambar Eriksen via tembakan keras yang bikin gawang Twente bergetar. Keunggulan Manchester United bertahan hingga turun minum. Tak dinyana, Twente berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua lewat gol Sam Lammers. Eriksen yang sempat jadi pahlawan MU di babak pertama justru jadi bencana di paruh kedua. Gol yang didapat Twente terjadi karena kesalahan fatal Eriksen. Blunder yang dilakukan Eriksen membuka peluang Lammers untuk menjebol gawang Andre Onana dari jarak dekat. Statistik gila Maes Hilgers di laga Manchester United versus FC Twente di matchday pertama Liga Eropa 2024 hingga 2025 akan diulas lokal football. Pelatih FC Twente, Joseph Oosting, seperti biasa memainkan Maes Hilgers sebagai starter. Dalam pola 4-2-3-1, Maes Hilgers bertindak sebagai bek tengah sebelah kanan. Di awal laga, bek 23 tahun ini tampil canggung. Calon bek timnas Indonesia ini bahkan hampir membuat gol bunuh diri. Sundulan bek Manchester United, Lisandro Martinez, berbelok arah setelah mengenai kaki Maes Hilgers. Beruntung, bola yang meluncur deras ke gawang FC Twente berhasil ditahan sang penjaga gawang, Lars Unnerstal. Singkat kata, setelah melalui 90 menit pertandingan, Maes Hilgers mencatatkan 3 tackle sukses, memenangkan 1 duel udara dan membuat umpan sukses mencapai 92%. Secara statistik, Maes Hilgers bahkan lebih baik ketimbang Lisandro Martinez. Sepanjang laga, bek timnas Argentina itu hanya memenangkan 1 duel udara dan sama sekali tidak melepaskan tackle. Secara nilai, Maes Hilgers juga lebih oke ketimbang Lisandro Martinez. Laman statis WhoScored memberikan nilai 7,0 untuk aksi brilian Maes Hilgers. Sementara itu, Lisandro Martinez hanya mendapatkan nilai 6,8. Permainan Maes Hilgers yang apik ramai diperbincangkan netizen. Tak anyal bikin namanya bertengger di puncak trending topik. Puja-puji diberikan padanya, berikut rangkumannya. Kesel kali lihat mainnya United, tapi bangga lihat performa Maes Hilgers. Indonesia bro is a IPL quality player. Lugas, kuat, solid. Mainono aja keok, ujar akun Uddabot. Maes Hilgers, coba 23 Indonesia,
Resmi terpilih sebagai Man of the Match version Extra Time Indonesia saat FC Twente berhasil menahan imbang 1-1 Manchester United di Old Trafford, ditulis akun @idextratime. Gila, sebagai fans timnas Indonesia bangga banget ada pemain timnas main lawan abang, Yan MU di Old Trafford. Dulu GK pernah ngebayangin ada pemain Indonesia di Old Trafford dan sekarang real cuy, ada James Hilgers main bagus lawan MU. Fix lawan Jepang Arab wajib NNTN di GBK, api-api Indonesia, ucap Akbdiki. Tak hanya itu, James Hilgers juga menerima pujian dari media Belanda atas performanya pada duel Twente lawan Manchester United. Dia dinilai mampu menjalankan tugas mengawal Joshua Zirkzee dengan sangat bagus. Twente bertemu MU pada matchday pertama Liga Eropa 2024-2025. Twente mampu mencuri poin pada duel di Old Trafford, usai bermain imbang dengan skor akhir 1-1. Bagi Twente, hasil imbang ini bisa dibilang cukup bagus. Para pemain dan tim pelatih pun merayakan raihan 1 poin ini dengan para fans yang melakukan perjalanan tandang ke Old Trafford. James Hilgers kantongi Zirkzee. Pelatih Joseph Osting menduetkan James Hilgers dengan Max Burns pada duel lawan Manchester United. Duet ini bermain solid. Hilgers melakukan 8 sapuan bola, paling banyak dibanding pemain Twente lainnya. Bersama Bruns, Hilgers diberi tugas untuk mengantongi Zirkzee dan dia melakukannya dengan baik, ditulis Football Premier yang memberi nilai 6,5 untuk aksi Hilgers atas aksi yang ditampilkannya. Football Premier lantas menyoroti momen gol MU yang dicetak Christian Eriksen. James Hilgers dinilai sudah melakukan tugas dengan baik saat merebut bola dari kaki Diogo Dalot sebelum Eriksen datang dan mengambilnya. Hilgers cukup melakukan intervensi, namun kurang beruntung karena bola jatuh tepat di kaki Eriksen. Secara umum, Hilgers berada dalam posisi yang baik-baik secara ofensif maupun defensif, ditulis Football Premier. Dengan penampilan ciamiknya hingga muncul rumor, gara-gara James Hilgers, Erik ten Hag terancam dipecat Manchester United. Pembicaraan mengenai pemecatan Erik ten Hag kembali muncul setelah Manchester United ditahan imbang 1-1 FC Twente pada laga pertama Liga Eropa 2024-2025 di Stadion Old Trafford, Kamis, 26 September 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Apakah ini ada kaitannya dengan penampilan ciamik James Hilgers? James Hilgers menjadi pemain yang paling menonjol di pertandingan ini. Calon pemain naturalisasi timnas Indonesia ini tak hanya mampu mengawal tembok pertahanan Twente, tapi juga punya statistik yang mengesankan. Sepanjang 90 menit, James Hilgers tercatat melakukan 3 tackle bersih dan akurasi passing yang bagus dengan persentase 92%. Hal inilah yang membuat Marcus Rashford dan kawan-kawan seperti frustrasi menghadapi solidnya lini pertahanan Twente. Hasil imbang ini membuat Setan Merah gagal memenangkan pertandingan utama Eropa pembuka mereka dalam 4 musim terakhir. Di Liga Inggris, catatan minor juga tak kalah membuat penggemar mengernyitkan dahinya. Man United saat ini berada di posisi 11 pada klasemen Liga Inggris 2024-2025 dengan raihan 7 poin dari 2 menang, sekali imbang, dan 2 kalah. Berarti, Setan Merah bisa mengalami musim yang menyedihkan lagi. Rapor merah inilah yang menimbulkan gelombang protes dari penggemar Man United. Tak sedikit yang meminta pelatih berpaspor Belanda itu untuk menanggalkan jabatannya sebagai pelatih MU. Pada titik ini Ten Hag harus pergi. Yang lain menulis, jika Ten Hag dipecat besok, maka kenyataannya adalah bahwa dalam 2,5 tahun ia tidak membawa identitas atau gaya bermain yang dapat dikenali di Manchester United. Ini adalah fakta yang sangat nyata. Pembelaan Ten Hag mengakui bahwa strategi yang diterapkan tidak berjalan bagus di pertandingan melawan Twente. Tentunya akan ada evaluasi untuk ditingkatkan pada pertandingan berikutnya. Ini pertandingan pertama di Liga Eropa, sangat penting Anda menang. Saat ini saya tidak berpikir tentang hasil imbang yang tidak terlalu merugikan di pertandingan pertama, saya hanya berpikir tentang performa, apa yang harus kami tingkatkan dan di mana kami harus lebih konsisten. Ini tentang membangun struktur yang baik, menciptakan peluang untuk mengalahkan lawan, dicetus Erik ten Hag dikutip dari laman resmi Man United. Malam ini tidak cukup baik, kami seharusnya menang. Kami membuat lawan tetap hidup dan kami tidak menyelesaikannya setelah unggul 1-0. Itu tidak baik, kami tahu ini dan kami harus belajar dari ini. Kami harus lebih aman, kami harus mencari lebih banyak momen di mana kami dapat mendominasi bola dan mempercepat permainan untuk mencetak gol kedua, tegas Erik ten Hag. Kendati demikian performa kian apiknya James Hilgers, diharapkan bisa membantu timnas Indonesia dengan asa main Piala Dunia 2026, James Hilgers bersama Eliano sendiri dipersiapkan untuk membela timnas Indonesia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona A Asia. Timnas Indonesia akan menghadapi Bahrain dan Cina dalam 2 laga tandang di edisi FIFA Matchday Oktober 2024 mendatang. Bagaimana tanggapanmu Sobat Garuda? Tulis di komentar.
berjuang atau pindah klub. Nathan Choeon menghilang dari skuad Swansea City, Jay Idzes justru disanjung habis media Italia. Kisah miris Nathan Choeon yang menghilang dari skuad Swansea City di 4 pertandingan terakhir, menarik untuk diulas. Sebab, hal itu membuat penggemar terutama dari Indonesia bertanya-tanya. Terbaru, nama Nathan tidak masuk dalam skuad yang dibawa oleh pelatih Luke Williams saat bertandang ke The Coventry, markas Coventry City pada Sabtu 21 September 2024. Di laga itu, posisi bek kiri Swansea City kembali dipercayakan pada pemain andalan mereka, Josh Timon. Namun, jelang akhir babak kedua, ia kemudian digantikan oleh Kyle Naughton. Hasilnya, Swansea City sukses memenangkan laga dengan skor 2-1. Liam Cullen dan Oliver Chopin menjadi aktor pencetak gol The Swans. Sedangkan 1 gol balasan Coventry City dicetak melalui gol bunuh diri Ronald Pereira. Kendati timnya memenangkan pertandingan, namun Nathan tentu tidak bahagia. Sebab, namanya sama sekali tak dimasukkan ke dalam skuad yang dibawa oleh Williams. Parahnya lagi, ini merupakan kali keempat nama pemain timnas Indonesia itu tidak masuk dalam skuad. Sepanjang divisi Championship Liga Inggris musim 2024 hingga 2025 berjalan, Nathan baru tampil sebanyak 1 kali. Itu pun sang pemain hanya bermain selama 2 menit saat masuk menggantikan Timon di laga menghadapi Preston North End. Sejak saat itu, nama bek kiri andalan timnas Indonesia berusia 22 tahun tersebut selalu absen dalam 4 pertandingan terakhir. Pencinta sepak bola bertanya-tanya soal apa yang terjadi dengan Nathan. Terlebih tidak ada pengumuman kabar apakah Nathan mengalami cedera atau bagaimana. Minimnya menit bermain di Swansea berbanding terbalik dengan saat di Excelsior Rotterdam. Di tim tersebut, pemain versatile timnas Indonesia itu menjadi andalan tim dengan telah mencatatkan 57 penampilan dan mencetak 1 gol serta 1 assist. Di sisi lain, ia masih minim sejak pindah ke Swansea pada 2023. Kondisi itu harus mulai dipertimbangkan oleh Nathan. Sebab, ini akan berpengaruh besar pada karirnya di masa mendatang. Pilihannya, ia akan terus bertahan atau mulai mencari pelabuhan baru untuk mendapat lebih banyak menit bermain. Sementara sebaliknya Jay Idzes, kapten timnas Indonesia, kembali menunjukkan performa gemilang bersama klubnya, Venezia. Dalam pertandingan pekan kelima Liga Italia 2024-2025, bek tengah berusia 24 tahun itu berhasil membawa I Leoni Ati meraih kemenangan perdananya musim ini dengan skor telak 2-0 atas Genoa. Bertanding di kandang sendiri, Pierluigi Penzo Stadium, Sabtu, 21 September 2024, malam WIB, Venezia tampil dominan meski sedikit tertinggal dalam penguasaan bola. Gol-gol kemenangan tuan rumah dicetak oleh Gianluca Busio pada menit ke-68 dan Joel Pohjanpalo 4 menit menjelang laga usai. Kontribusi Bang Jay sapaan Jay Idzes dalam pertandingan ini sangat krusial. Idzes melakukan duel 1 lawan 1 menghadapi Jeff Ehator yang berhasil merangsek ke kotak penalti. Sejurus kemudian Ehator melepaskan tembakan namun dengan sigap di blok Bang Jay. Gawang Venezia pun terhindar dari ancaman serius. Selain berperan menjaga pertahanan, Bang Jay turut aktif membangun serangan lewat distribusi bola dari lini belakang. Bek 24 tahun itu memiliki akurasi umpan 89% dengan rincian sukses melakukan 33 kali umpan dari total 37 operan. Selain bermain penuh selama 90 menit, ia berhasil mencatatkan sejumlah intercept, sapuan, dan blok penting yang menggagalkan upaya serangan lawan. Berkat kemenangan ini, Venezia kini keluar dari zona degradasi dan mulai menemukan ritme permainan yang positif. Tak hanya itu, media Italia juga tak luput puji pemapilan apik Bang Jay. Media Italia, Tutto Venezia Sport, memberi Jay Idzes nilai 6,5 usai laga Venezia versus Genoa. Penampilan bek 24 tahun itu dianggap tanpa kesalahan, terutama setelah Bang Jay berhasil mematikan permainan striker Genoa Jeff Ehator sepanjang laga. Pertandingan lawan Genoa, tidak masalah bagi pemain Indonesia itu, yang mengelola pertandingan dengan percaya diri, menutupnya dengan sempurna dengan kemenangan atas Jeff Ehator, ditulis media Italia tersebut. Pelatih Venezia Eusebio Di Francesco kembali menurunkan Bang Jay dalam formasi 3 bek bersama Michael Svoboda dan Rit Geciano Habs. Idzes bermain apik dan tenang sepanjang pertandingan. Kemenangan atas Genoa membuat Venezia naik ke peringkat 14 klasemen Liga Italia dengan 4 poin. Venezia kini berada di atas klub seperti Fiorentina, AS Roma, dan Como. Di Francesco memuji kebangkitan para pemain Venezia saat melawan Genoa, terlebih setelah mereka terakhir mengalami kekalahan telak 0-4 dari AC Milan di Liga Italia. Hari ini, kami menunjukkan bahwa kami bukanlah tim yang terlihat di San Siro saat dikalahkan AC Milan, dan saya sangat senang. Selain hasil, saya melihat tim yang berlatih dengan sangat baik sepanjang minggu dalam setiap aspek, dan ini merupakan faktor yang sangat penting,
Ujar Di Francesco dikutip dari situs resmi Venezia. Baik Bang Jai maupun Nathan Choeon akan kembali memperkuat timnas Indonesia pada bulan Oktober mendatang untuk menjalani laga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda dijadwalkan akan bertandang ke Bahrain dan Cina pada 10 dan 15 Oktober 2024. Beralih berita lainnya. Tak dapat kesempatan bermain bukan hanya dialami Nathan Choeon. Minimnya menit bermain yang didapat para pemain timnas Indonesia bersama klub asing tempat mereka berkarier, mendapat sorotan sejumlah fans dari rival Garuda. Seperti diketahui, para pemain lokal timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang cukup banyak direkrut oleh tim-tim asing. Teranyar, ada Marcelino Ferdinand yang mendapat kontrak dari salah satu tim kasta kedua Liga Inggris, Oxford United. Gelandang timnas Indonesia tersebut diresmikan sebagai penggawa anyar Oxford United jelang penutupan bursa transfer musim panas 24-25. Sebelum hengkang ke Oxford United, pemain 19 tahun tersebut sempat memperkuat tim kasta kedua Liga Belgia, KMSK Deinze. Selain Marcelino Ferdinand, satu bakat lokal lain yang memperkuat klub asing adalah Pratama Arhan. Bek andalan Shin Tae-yong di timnas Indonesia tersebut resmi berseragam tim kasta teratas Liga Korea Selatan, Suwon FC. Meski bermain di luar negeri, namun sayangnya dua penggawa timnas Indonesia tersebut masih minim bermain musim ini. Marcelino Ferdinand misalnya, ia belum juga dapat menit bermain meski Oxford United sudah jalani 6 pertandingan. Sementara Pratama Arhan baru sekali mentas di Liga Korea Selatan dari total 31 pekan yang dilalui Suwon FC. Minimnya menit bermain dua bintang timnas Indonesia tersebut mendapat sorotan dari supporter Malaysia. Salah satunya datang dari akun X Onefot Balem, yang menyindir kualitas bintang timnas Indonesia di atas masih belum mencapai level di luar ASEAN. Selain itu, Onefot Balem juga mempertanyakan kehadiran pemain Indonesia di klub luar ASEAN musim ini, apakah murni karena direkrut atau hanya strategi marketing belaka. Berarti pemain lokal Indonesia masih belum capai tahap bermain di luar Liga ASEAN, ucap Onefot Balem. Dua pemain lokal Indonesia yaitu Arhan dan Marcelino bermain di luar Liga ASEAN. Berapa kali mereka main? Hanya marketing atau sebaliknya, tambah akun tersebut. Pemain timnas Indonesia yang kurang mendapat menit bermain di klub dapat menyoroti tantangan dan potensi yang masih bisa dikembangkan. Meskipun para pemain ini mungkin tidak mendapat kesempatan yang cukup di level klub, tidak diragukan lagi mereka memiliki bakat yang mampu bersinar di tim nasional. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan signifikan antara kebutuhan dan strategi klub serta timnas, di mana di level timnas, para pemain tersebut tetap dipercaya untuk memberikan kontribusi penting. Tantangan yang dihadapi di klub seharusnya bukan menjadi hambatan bagi perkembangan karir mereka, tetapi justru memotivasi untuk terus berjuang mendapatkan posisi inti, baik di level klub maupun tim nasional. Saat ini, timnas Indonesia sedang berjuang di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama dengan 5 tim lainnya, timnas Indonesia yang diarsiteki Shin Tae-yong memperebutkan tiket bermain di Piala Dunia 2026. Di grup C, timnas Indonesia harus bersaing dengan 3 negara langganan Piala Dunia yakni Arab Saudi, Australia, dan Jepang. Selain 3 negara itu, timnas Indonesia juga masih harus bersaing dengan Bahrain dan Cina di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Garuda akan kembali melakoni laga ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Bahrain pada 10 Oktober mendatang. Di 2 laga sebelumnya, timnas Indonesia berhasil meraih hasil positif menghadapi 2 negara langganan Piala Dunia yakni Arab Saudi dan Australia. Dari 2 laga yang sudah dimainkan, anak asuh ST kini bertengger di peringkat keempat klasemen sementara grup C dengan torehan 2 poin.